Assalamualaikum Sobat Football United. Oke, ada beberapa informasi update ya, kabar-kabar update yang akan gue bahas di video kali ini. Dimulai bahwa gue ambil sumbernya dari MUFC MPB, ketertarikan Manchester United untuk mendatangkan Matheus Cunha. Release close-nya di musim panas nanti ini 62,5 juta pounds. Cunha disebutkan atau perwakilan dari Matheus Cunha ya, agennya ini akan terbang ke Inggris untuk melakukan pembicaraan dengan klub-klub yang berminat dan sudah melakukan kontak awal dengan Manchester United. Matheus Cunha pemain bagus menurut gue ya. Apa yang ditunjukkan bersama dengan Wolves, dia menunjukkan bahwa dia memiliki kualitas menurut gue. Bahkan mungkin sekitar 30-40% kekuatan dari Wolves ini ada pada Matheus Cunha. Tapi harga sih menurut gue, mungkin dari sisi umur dia masuk ke kategori yang diinginkan oleh Ineos. Tapi sekali lagi sih, bagaimana harga ini, segala sesuatu atau segala pemain yang di atas 50 juta euro menurut gue ini memiliki tantangan yang besar untuk didatangkan di Old Trafford, di Manchester United, termasuk juga Matheus Cunha. Walaupun pemain ini memiliki kualitas yang bagus, dia bisa dimainkan di beberapa posisi, dia memiliki intensitas yang tinggi juga. Secara profil menurut gue menilai dia bisa sih bermain di sistemnya Ruben Amorim. Oke, Casemiro. Ekrem Konur mengabarkan bahwa Manchester United berharap bisa menjual Casemiro dengan angka 15-17 euro di musim panas nanti ya. Permasalahan seperti biasa, siapa yang menginginkan ya. Selalu dikaitkan dengan Saudi, tapi tidak pernah ada gerakan yang konkret ya dari Saudi, apakah sampai angka penawaran dan lain-lain. Karena selain biaya transfer, menurut gue yang tidak kalah menariknya juga gaji. Casemiro menerima gaji yang sangat tinggi menurut gue di Manchester United, dan bagaimana apakah kubu Casemiro ini menginginkan pengurangan gaji atau seperti apa. Karena bisa saja Casemiro tidak menyanggupi untuk pindah dari Manchester United karena dia mendapatkan gaji yang cukup tinggi, dan ini berarti dia masih akan stay lagi di Old Trafford sampai dengan 1 musim lagi. Dan apakah ini merupakan opsi yang buruk? Yes or no? Kalau melihat dari beberapa pertandingan terakhir, Casemiro menurut gue menunjukkan peningkatan permainan, penampilan yang cukup oke. Tinggal bagaimana konsistensi. Dan ya dari 2 atau 3 musim yang dilalui bersama dengan Manchester United, di musim pertama dia menurut gue tampil fantastis. Di musim kedua ada penurunan. Salah satu faktor terbesarnya adalah cedera. Lalu di musim ketiga tentu saja dengan sistem permainan yang berbeda ya. Balik lagi ke Matheus Cunha. Nottingham Forest dikabarkan tertarik untuk mendatangkan Matheus Cunha. Tapi dari beberapa sumber mengatakan bahwa dia lebih mengutamakan atau lebih menginginkan untuk bergabung di Big Six. Big Six salah satunya tentu saja Manchester United. Ini juga walaupun Nottingham Forest bisa ke Champions League, dia lebih mengutamakan untuk tampil, untuk bermain di salah satu dari 6 klub besar di Premier League. Salah satunya tentu saja di Manchester United. Tadi sudah gue bahas ya. Oke. Nama lainnya, Manchester United dan beberapa klub Premier League disebutkan telah melakukan kontak kepada Hugo Larsson. Frankfurt ini disebutkan menginginkan 60 juta euro untuk gelandang berbakat ini. Ya dari harga saja menurut gue lebih dari 50 juta euro. Ini bukan angka yang bukan angka yang baik, katakanlah seperti itu ya. Walaupun pemain ini 20 tahun, valuasi ada di 38 juta euro, tapi kalau Frankfurt memasang angka 60 juta euro menurut gue ini terlalu tinggi ya. Walaupun sekali lagi dilihat sebagai salah satu pemain dengan talenta besar. Salah satu pemain bertalenta juga yang dikabarkan diminati oleh Manchester United yaitu adalah Job Bellingham. Pemain yang saat ini membela Sunderland, tentu saja adik ya dari Jude Bellingham. Chelsea disebutkan sangat berminat, dan juga pemain-pemain dan juga klub-klub lain di Premier League termasuk Manchester United, Arsenal, Tottenham, Brighton, Crystal Palace terus mengamati situasinya. Oke. Hugo Ekitike ini juga dikaitkan dengan Manchester United. Ada kepercayaan diri ya, bagaimana
struktur pembayaran ini bisa didapatkan kesepakatan. Ruben Amorim disebutkan meminati Hugo Ekitike, tapi sekali lagi harga selalu semua pemain yang dikaitkan dengan Manchester United menurut gue dari sisi harga, dan termasuk juga Matheus Cunha. Dan untuk Matheus Cunha sendiri sudah ada alternatifnya, yaitu adalah Francisco Trincão, yang disebutkan ini menjadi opsi alternatif kalau Manchester United ini gagal untuk mendatangkan Matheus Cunha. Francisco Trincão sudah pernah bekerja sama dengan Ruben Amorim, make sense ataupun masuk akal ya kalau dinilai lebih memahami apa keinginan dari Ruben Amorim. Dan dari sumber lainnya Give Me Sport, bahwa Manchester United ini juga terbuka untuk melakukan pembicaraan dengan perwakilan Matheus Cunha di depan potensi untuk mendatangkan Liam Delap di musim panas nanti. Oke, dua pemain ini diincar. Ya, bisa bermain di posisi yang berbeda dua pemain ini. Gua melihat Manchester United juga butuh gelandang serang, butuh juga sayap serang dan juga pemain depan ya. Menarik ini, dua pemain ini pun juga nama lainnya yaitu adalah Dominic Calvert-Lewin yang dikabarkan ini diminati oleh beberapa klub secara free transfer musim panas nanti. Nottingham Forest, West Ham, dan juga Manchester United. Manchester United sendiri kabarnya sudah melakukan kontak di bulan Februari, tapi belum ada progres ya. Sudah pernah gue katakan dan gue masukkan juga ke kategori ya pilihan Dominic Calvert-Lewin ini, pemain yang berpengalaman di Liga Inggris bersama dengan Everton tentu saja. Masalah utama dari Calvert-Lewin ini ada di situasi fisik ya, cederanya. Tapi beberapa musim yang lalu ketika dia fit, dia tampil luar biasa. Dan kabar terakhir, Victor Osimhen ini menjadi target dari beberapa klub Premier League dan juga Juventus. Dia tersedia di angka 55,5 juta pounds dan meminta gaji sekitar 180 juta pounds setelah tax, berarti sekitar 200-250 ribu euro per pekan. Manchester United lebih memilih Liam Delap di bagian ini. Ya, sudah pernah gue bahas di kabar sebelumnya. Ya, menurut gue angka gue dari sisi teknis, dari sisi kemampuan, gue lebih menilai Osimhen mungkin lebih cocok ya, lebih berpengalaman. Tapi dari sisi finansial ini tentu saja tidak bisa dikesampingkan fakta bahwa Osimhen meminta biaya transfer tinggi dan juga gaji tinggi. Ini memberikan resiko bagi Manchester United, walaupun dari sisi usia ya dia menuju prime time atau menuju usia keemasan dari pemain sepak bola. Dia sekarang ada di usia 26-27 tahun. Sehingga sebenarnya kalau seandainya Osimhen ini memasang harga yang lebih murah terutama dari sisi gaji, gue pikir kemungkinan itu lebih terbuka untuk Osimhen ke Old Trafford. Tapi dengan harga seperti ini menurut gue sulit ya. Kita lihat akan seperti apa pergerakan, tapi gue pikir sih nampaknya tidak akan jauh-jauh dari nama yang selama ini sudah beredar. Kurang lebih seperti itu. Bagaimana menurut Sobat Football United? Seperti biasa silahkan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, share, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.